Bank sentral mungkin terdengar membosankan. Sebuah lembaga besar yang bertanggung jawab mengatur suku bunga, mencetak uang, dan memastikan stabilitas ekonomi. Tapi, apa jadinya jika di balik angka-angka dan kebijakan ini, ada kisah konspirasi yang melibatkan segelintir orang paling berkuasa di dunia? Dalam video ini, kita akan mengupas sejarah kelam di balik bank sentral, bagaimana mereka terbentuk, siapa yang benar-benar mengendalikan mereka, dan teori-teori konspirasi yang menyertainya. Yuk, kita gaskan. Sebelum kita berbicara tentang bank sentral, kita perlu melihat jauh ke belakang, ke zaman ketika barter adalah sistem ekonomi utama. Misalnya, jika kamu punya kambing dan ingin garam, kamu harus bertemu seseorang yang punya garam dan ingin beli kambing. Sistem ini merepotkan, hingga akhirnya emas dan perak menjadi standar pertukaran. Namun, membawa emas kemana-mana juga berisiko, dan muncullah ide revolusioner, yaitu uang kertas yang didukung oleh emas. Ini mempermudah perdagangan, karena orang-orang tak perlu lagi membawa emas secara fisik. Di akhir abad ke-17, Inggris berada di ambang kehancuran finansial. Negara ini butuh dana untuk perang, tapi para bankir lokal tidak mempercayai kerajaan. Solusinya? Bank of England didirikan pada 1694 untuk menyalurkan dana ke kerajaan. Ini adalah bank sentral pertama di dunia, yang dirancang untuk melayani dua tujuan, mengontrol inflasi dan stabilitas ekonomi, tapi juga mendanai ambisi militer Inggris. Sejak saat itu, konsep bank sentral terus menyebar ke seluruh dunia. Tahun 1913 adalah momen penting dalam sejarah Amerika Serikat. Ekonomi Amerika sedang tumbuh pesat, tapi seringkali tidak stabil. Krisis datang silih berganti, dan saat itulah para elit keuangan merasa perlu ada otoritas yang mengendalikan sistem moneter dengan lebih baik. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di Pulau Jekyll, Georgia. Di sana, tokoh-tokoh terkemuka seperti J.P. Morgan, Paul Warburg, dan Nelson Aldrich berkumpul untuk menyusun blueprint bagi Bank Sentral Amerika yang kelak dikenal sebagai Federal Reserve. Pertemuan ini tertutup dari publik. Banyak yang percaya bahwa pembentukan Federal Reserve bukan hanya soal stabilitas ekonomi, tapi juga demi mengkonsolidasikan kekuasaan keuangan di tangan segelintir elit. Dari sini, teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa Federal Reserve sebenarnya adalah alat yang dikendalikan oleh kelompok rahasia seperti Illuminati atau Freemason. Mereka diyakini mengontrol seluruh sistem keuangan global dan sengaja menciptakan krisis untuk menguatkan kekuasaan mereka. Simbol mata satu di atas piramida pada uang kertas dolar Amerika Serikat sering dikaitkan dengan Illuminati, memperkuat keyakinan konspirasi bahwa bank sentral memiliki agenda tersembunyi. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Tahun 1929, dunia mengalami depresi besar, krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, bisnis-bisnis bangkrut, dan ekonomi dunia terpuruk. Banyak yang berpendapat bahwa Federal Reserve bisa mencegah krisis ini, tapi justru memperburuk situasi dengan menaikkan suku bunga pada saat yang salah. Ini menambah bahan bakar bagi teori konspirasi bahwa bank sentral sengaja menciptakan krisis untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Sementara itu, bank-bank besar justru bertahan dan bahkan mendapatkan keuntungan dari kehancuran ekonomi ini. Namun, tidak semua orang setuju dengan teori konspirasi. John Maynard Keynes, salah satu ekonom terbesar abad ke-20, percaya bahwa bank sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan siklus ekonomi. Keynes mengajukan teori bahwa krisis ekonomi bisa diatasi dengan campur tangan aktif dari pemerintah dan bank sentral. Ini dikenal sebagai Keynesianisme, yang menjadi fondasi banyak kebijakan ekonomi modern. Ide Keynes adalah bahwa dalam masa resesi, bank sentral harus menurunkan suku bunga dan meningkatkan aliran uang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem Bretton Woods dibentuk, yang mengaitkan mata uang dunia ke dolar Amerika Serikat, dan dolar didukung oleh emas. Ini membuat bank sentral, terutama Federal Reserve, menjadi penjaga utama stabilitas ekonomi global. Namun, sistem ini berakhir pada tahun 1971 ketika Presiden Nixon mengumumkan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas. Inilah yang dikenal sebagai Nixon Shock. Kejadian ini memberi bank sentral lebih banyak kebebasan untuk mencetak uang, yang membuka pintu bagi inflasi dan berbagai kebijakan moneter eksperimental. Salah satu teori konspirasi yang paling terkenal adalah tentang keluarga Rothschild.
Mereka dipercaya oleh para pemikir konspirasi sebagai keluarga yang mengendalikan sebagian besar bank sentral di dunia, termasuk Federal Reserve. Rothschild dianggap sebagai dalang di balik banyak krisis ekonomi global. Teori ini juga mengaitkan keluarga Rockefeller, keluarga kaya lainnya, sebagai bagian dari elit global yang mengendalikan keuangan dunia. Tahun 2008, dunia sekali lagi mengalami krisis keuangan besar. Krisis ini dipicu oleh gelembung properti dan kredit di Amerika Serikat, yang merembet ke seluruh dunia. Federal Reserve dan bank sentral lainnya mencoba merespon dengan menurunkan suku bunga dan memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai pencetakan uang besar-besaran. Beberapa pemikir konspirasi percaya bahwa krisis ini sebenarnya hasil dari manipulasi yang disengaja oleh bank sentral untuk memperkuat kontrol atas ekonomi global. Quantitative easing adalah kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh bank sentral di masa krisis. Dalam kebijakan ini, bank sentral membeli aset-aset finansial dari pasar untuk menambah aliran uang ke ekonomi. Namun, banyak kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini justru memperburuk ketimpangan ekonomi. Orang-orang kaya yang memiliki aset mendapat keuntungan besar, sementara kelas menengah dan bawah justru semakin tertekan. Ini lagi-lagi menambah bahan bakar bagi teori bahwa bank sentral bekerja untuk kepentingan elit. Salah satu teori konspirasi paling ekstrim yang melibatkan bank sentral adalah tentang tatanan dunia baru, atau New World Order. Dalam teori ini, bank sentral adalah alat dari agenda global untuk menciptakan satu pemerintahan dunia yang mengendalikan segalanya. Mereka dipercaya menggunakan krisis ekonomi dan manipulasi moneter untuk memperbudak populasi dunia dan membawa kita semua di bawah kendali tunggal. Jadi, apakah semua ini hanya teori konspirasi yang tidak berdasar? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik peran bank sentral dalam ekonomi global? Satu hal yang pasti, bank sentral telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga menjadi pusat dari banyak kontroversi dan pertanyaan. Masa depan bank sentral akan terus menjadi perdebatan panas di antara ekonom, politisi, dan masyarakat umum. Kini, kami serahkan pada kalian. Apa yang kalian percaya? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, terima kasih.